Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Wafia, peserta pendidikan calon guru penggerak angkatan ke-6 Kabupaten Gresik dari SMA Negeri 1 Manyar. Bagaimana kabar Bapak Ibu guru? Semoga selalu tetap bersemangat untuk terus bertransformasi untuk memperbaiki kualitas pembelajaran kita yang berorientasi kepada siswa. Pada kali ini, saya akan berbagi tentang bagaimana caranya kita bisa menanamkan budaya positif melalui restitusi. Restitusi adalah suatu usaha menciptakan kondisi bagi siswa untuk memperbaiki kesalahannya, sehingga siswa dapat kembali ke kelompoknya dalam kondisi karakter yang jauh lebih baik. Nah, dalam melakukan restitusi adalah langkah yang harus dilakukan. Kita mengenalnya dengan segitiga restitusi. Langkah yang pertama adalah stabilisasi identitas. Ketika siswa melakukan sebuah kesalahan, maka siswa merasa bahwa identitasnya telah gagal. Maka pada proses stabilisasi identitas ini, siswa akan dikembalikan lagi dari identitas gagal menjadi identitas sukses. Langkah yang kedua adalah validasi tindakan. Pada validasi tindakan, kita akan mengetahui alasan dasar, kebutuhan dasar apa yang menyebabkan siswa melakukan sebuah kesalahan. Seperti yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, bahwa semua tindakan memiliki tujuan, termasuk apa yang dilakukan oleh siswa kita. Kemudian langkah yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Pada proses ini kita menyambungkan apa yang sudah dilakukan oleh siswa dengan keyakinan yang mereka sudah sepakati, sehingga mereka akan tahu apakah apa yang sudah mereka lakukan sesuai atau tidak sesuai dengan keyakinan. Nah, untuk lebih jelasnya tentang penerapan dari segitiga restitusi, Bapak Ibu bisa menyaksikan dua video di dua kasus yang sering terjadi di sekolah kita. Silakan menyimak. Apa yang terjadi? Daifa, Bu, menjelekkan saya di grup. Kalian habis bertengkar di luar. Iya, Bu. Mengapa bisa bertengkar? Ada yang bisa menjelaskan mengapa kalian bisa bertengkar di depan banyak orang? Masalahnya gini, Bu. Daifa itu kan satu pasuma sama saya. Cuma dia itu mengingatkan kinerja saya itu di grup yang dibaca orang banyak, Bu. Makanya saya nggak terima. Ya kan benar, kamu sebagai ketua tuh nggak becus. Latihan rutin nggak pernah datang, rapat-rapat sering telat. Loh, nggak seperti itu, Bu. Cuma dia aja yang mengingatkannya salah. Intinya, menurut Daifa, Safril bukan jadi pimpinan yang baik. Karena sering tidak datang di latihan dan sering terlambat. Iyalah, Bu. Masa dia ketua seperti itu? Kan nggak bagus dicontoh sama anggota-anggotanya. Safril merasa begitukah? Iya, Bu. Oke, permasalahan yang ada di setiap organisasi itu hal seperti ini biasa. Masalah-masalah yang ada di organisasi, karena kan organisasi terdiri dari banyak orang. Tentu saja akan ada banyak perbedaan, ada banyak penyikapan yang berbeda. Tetapi coba pikirkan, apakah bertengkar di depan umum itu adalah solusi yang terbaik? Menurut kalian bagaimana? Kalau misalnya tadi,
kalian bertengkar di hadapan anggota Pasuma, organisasi yang kalian pimpin, kira-kira apa yang mereka pikirkan tentang kalian? Pasti mereka pikir kalau di Pasuma itu ada masalah, Bu. Nah, menurut kalian itu hal yang bagus atau tidak bagi Pasuma? Sebenarnya itu bukan hal yang bagus, Bu. Soalnya kita kan sebagai seorang pemimpin harus bisa dicontoh sama anggotanya. Tapi balik lagi ke ketuanya. Kalau ketuanya sendiri nggak bisa memimpin anggotanya, gimana mau jadi ketua yang baik buat anggotanya nanti? Oke ya, sekali lagi saya tekankan bahwa hal seperti ini biasa. Tetapi kita kembali lagi kepada keyakinan kita. Apa yang sudah kita yakini tentang bagaimana menyelesaikan masalah? Apakah boleh bertengkar atau tidak? Coba saya ingin tahu. Keyakinan di sekolah kita yang berhubungan dengan penyelesaian masalah seperti ini bagaimana? Ada yang tahu? Kita sebagai siswa dilarang bertengkar, Bu, dan harus saling menghargai satu sama lain. Artinya, kalau hari ini kalian bertengkar, apakah itu sesuai atau tidak sesuai dengan keyakinan yang selama ini sudah disepakati? Tidak sesuai, Bu. Nah, apalagi kalian adalah sebagai dua orang yang memimpin organisasi yang luar biasa. Oke, sekarang menurut Daiva, apa yang sebaiknya Ariel lakukan untuk menjadi pemimpin yang baik? Harusnya dia lebih introspeksi diri saja, Bu. Soalnya dia, apalagi seorang pemimpin, harus bisa mencontohkan yang baik buat anggotanya. Kalau misalkan dia belum bisa introspeksi diri, tugas saya sebagai wakil harus mengingatkan. Nah, Tapi cara dia mengingatkan itu, Bu, yang salah. Dia mengingatkan di grup yang dibaca banyak orang, dan itu masalah internal, Bu. Sebaiknya kan nggak harus dibawa ke eksternal, masalah internal itu. harusnya bisa. Harusnya Diingatkan bisa diingatkan secara halus, secara pribadi. Tapi saya sudah mengingatkan berkali-kali, Bu, tapi dia nggak sadar. Oke. Kita tadi sudah sepakat bahwa penyelesaian masalah seperti ini tidak sesuai dengan keyakinan. Apakah kalian bersedia untuk melakukan sesuatu yang bisa memperbaiki kondisi ini? Bersedia atau tidak? Bersedia. Bersedia, Bu. Oke, sekarang menurut Daiva apakah mengetahui bahwa atau sadar bahwa mengingatkan dengan cara seperti itu adalah sebuah kesalahan? Iya, Bu, salah. Nah, apa yang akan Daiva lakukan untuk memperbaiki sikap Ariel sebagai ketua Pasuma? Saya sebagai wakil harus bisa membackup jika mungkin ketua saya memiliki kesalahan. Dengan cara mungkin saya bisa mengingatkan secara langsung jadi tidak memalukan dia di depan umum seperti itu. Oke. Ariel sebagai ketua Pasuma, bagaimana harus memperbaiki sikapnya? Saya harus lebih tahu tentang diri saya, kekurangan saya dan kelebihan saya agar nantinya bisa tidak mengulangi masalah-masalah yang sebelumnya saya lakukan. Kalian yakin bahwa kalian bisa memperbaiki kondisi ini? Yakin, Bu. Oke ya, untuk kebaikan bersama, untuk kebaikan Pasuma, apalagi kalian adalah pemimpin Pasuma, maka kalian harus bersepakat untuk memperbaiki kondisi ini. Oke, bisa saling meminta maaf? Bisa, Bu. Oke, silakan. Minta maaf, Bu. Oke. Salwa dan Rora, barusan saya mendapatkan informasi dari tim kesiswaan bahwa mereka menemukan Salwa dan Rora di food court ketika jam pembelajaran. Apakah itu benar? Iya, Bu. benar. Mengapa jam pelajaran kalian berada di food court? Soalnya tadi saya pelajaran matematika, Bu. Dan saya nggak suka pelajaran matematika, dan nggak paham juga sama pelajaran matematika. Kalau Rora? Saya tadi belum sarapan, Bu. Saya nggak bisa makan terlambat.
Coba kalian berdua tahu benar apa keyakinan kita tentang kapan kita harus berada di kelas dan kapan kita harus atau bisa berada di food court? Iya, Bu. Bunyinya bagaimana keyakinan kita? Semua siswa tidak diperbolehkan ke food court pada saat jam pelajaran, Bu. Salwa bisa memahami juga? Bisa, Bu. Oke. Setiap orang boleh tidak suka dengan mata pelajaran karena setiap orang mempunyai minat dan bakat yang sama di mata pelajaran. Tapi tentu saja tidak harus keluar dari kelas karena rasa tidak suka itu. Nanti kalian harus menemukan dan memikirkan cara efektif bagaimana cara untuk menyelesaikan ketidaknyamanan kelas. Begitu juga dengan Rora. Semua orang bisa merasakan lapar ketika dia telat sarapan. Tapi tidak harus meninggalkan kelas di jam pelajaran untuk menuju ke food court. Sekarang coba, kalau kalian sering meninggalkan pembelajaran karena tidak suka pelajaran atau karena lupa untuk sarapan, kira-kira apa penilaian Bapak Ibu Guru dan teman-teman terhadap kalian? Bapak Ibu Guru pasti menilai kita adalah murid yang nggak patuh, yang suka meninggalkan kelas, dan ya gitu Bu, bandel. Kalau Rora? Mereka akan menilai kami jadi anak yang kurang patuh peraturan. Kira-kira kalian nyaman nggak, senang nggak dengan penilaian orang lain seperti itu? Tidak, Bu. Kalau itu membuat kalian tidak nyaman dan kalian tahu benar bahwa meninggalkan pembelajaran dan menuju ke food court adalah hal yang salah, kira-kira untuk mengembalikan kalian kepada keyakinan semula dan memperbaiki kondisi ini, apa yang bisa kalian lakukan? Saya berusaha berbicara dulu mungkin Bu dengan guru matematika. Kalau saya nggak suka dengan pelajaran matematika. Dan mungkin saya bisa minta tambahan pelajaran agar bisa memahami pelajaran matematika. Sudah pernah mengkomunikasikan itu dengan guru matematika sebelumnya? Belum pernah. Nah, mungkin guru matematika tidak tahu apa permasalahan yang dihadapi oleh Salwa. Maka dicoba, dan saya sepakat dengan yang disampaikan oleh Salwa bahwa Salwa akan berusaha membicarakan dan mengkomunikasikan ini dengan guru mata pelajaran. Kalau Rora, bagaimana cara memperbaiki kondisi ini? Saya akan bangun lebih pagi agar sempat untuk sarapan terlebih dahulu. Oke. Jadi kalian tahu benar bahwa apa yang kalian lakukan sudah tidak sesuai dengan keyakinan yang sudah kita sepakati, dan saya senang karena hari ini kalian sudah menemukan cara yang efektif untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan kalian sehingga kalian tidak lagi berada di food court ketika jam pelajaran. Berarti kalian yakin bisa untuk menyelesaikan masalah-masalah ini dengan cara yang sudah kalian sampaikan? Iya, Bu. Insyaallah bisa. Oke. Semoga kedepannya kalian bisa menjadi jauh lebih baik lagi. Iya, Bu. Ya, terima kasih. Terima kasih. Oke.